berdoa akan saya pimpin. Berdoa dapat dimulai. Baik, berdoa dapat dicukupkan. Baik, kenalin, nama aku Zul. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk metaplan mengenai program kesehatan pengendalian HIV atau AIDS di daerah Putat Jaya. Buat teman-teman di sini nggak usah canggung ya, anggap aja ini acara nongkrong bareng atau sharing-sharing, sampein semua pendapat kalian terkait materi yang akan disampaikan oleh fasilitator kita pada sore hari ini, yaitu Mbak Risa. Aku berharap semuanya dapat aktif menjawab. Ini bukan ujian, tenang aja. Jadi pendapat kalian itu bisa disampaikan semua gitu. Jadi pada kali ini tuh nggak ada salah ataupun benar, jadi nggak usah takut untuk menjawab. Di sini cuman ngobrol sesama temen aja, istilahnya kita nongkrong bareng. Untuk acara selanjutnya dapat disampaikan kepada fasilitator kita pada sore hari ini, Mbak Risa, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Zulfikar. Sebelumnya teman-teman, suara saya masuk? Masuk, Mbak Risa. Oke, makasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Saya selaku panitia juga mengucapkan terima kasih sama teman-teman yang udah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya buat istilahnya membantu kami untuk mengumpulkan data seperti itu. Jadi mungkin sebelum dimulai, di sini saya mau menjelaskan dulu apa sih kegiatan kita untuk sore hari ini. Jadi nanti di sini saya dan tim akan meminta bantuan teman-teman untuk menjawab beberapa pertanyaan sesuai dengan apa yang teman-teman ketahui aja. Jadi teman-teman nggak perlu kayak mencari penelusuran terlebih dahulu. Nanti cukup apa yang teman-teman tahu tentang hal itu silakan dijawab aja, nggak apa-apa, dan nggak perlu takut karena di sini kami tidak ada menggunakan benar atau salah seperti itu. Dan juga sama kayak yang tadi dibilang sama Mas Zulfikar, anggap aja kita kayak nongkrong online, jadi kita kayak ngobrol dan juga perkenalan supaya lebih dekat gitu ya. Oke. Baik, sebelumnya saya mulai perkenalkan. Di sini saya Marisa Adila Putri dari Unair. Dan di sini saya selaku fasilitator atau istilahnya semacam moderator yang bakal memimpin jalan diskusi kita sore hari ini. Dan juga ada rekan saya, Mas Guntur, selaku co-fasilitator. Mungkin Mas Guntur boleh perkenalan dulu, Mas? Ya, perkenalkan, namaku Guntur Agam Muhammad dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UNER. Mungkin bisa lanjut, Mbak Marisa. Ya, makasih Mas Guntur. Mungkin karena kita nggak mau menyita waktu teman-teman lebih lama lagi, Mbak Dia boleh minta bantuannya untuk share screen? Ya, teman-teman, jadi di sini saya dan tim ingin menggali pengetahuan teman-teman mengenai HIV atau AIDS di daerah Putat Jaya. Nanti teman-teman cukup benar-benar menjawab sepengetahuan teman-teman aja. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa itu HIV, setelah itu apa itu AIDS, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Baik, mungkin akan saya mulai. Sebelumnya di sini saya mau tanya terkait pertanyaan yang pertama tentang apa itu HIV. Teman-teman ada yang tahu nggak? Atau saya berharapnya sih semua berpendapat gitu. Apa itu HIV? Boleh ada yang mau menjawab? Sepengetahuannya aja nggak apa-apa. Dari Mbak Arisma mungkin. Setahu saya itu virus HIV itu virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Oke, terima kasih Mbak. Kalau menurut Mbak Gusti? Menurut pendapat saya, HIV itu virus
HIV itu Jadi virusnya itu menyerang kekebalan tubuh yang menyebabkan penyakit AIDS. Itu menurut pendapat saya. Terima kasih Mbak Gusti. Oke, selanjutnya dari Mbak Angela, mungkin ada pendapat tentang apa itu HIV? Ya, kalau menurut saya HIV itu virus yang menyebabkan AIDS. Jadi virus ini tuh merusak sel imun yaitu namanya sel CD4. Baik. Terima kasih Mbak Angela. Oke, selanjutnya mungkin dari Mbak Safira, ada pendapat tentang apa itu HIV? Menurut saya virus yang menurunkan kekebalan tubuh yang menyebabkan AIDS. Baik, terima kasih Mbak. Baik, selanjutnya dari Samit Al-Azmi, mungkin ada pendapatnya tentang apa itu HIV? Kalau dari menurut saya mungkin hampir sama ya, virus yang menyerang kekebalan imun tubuh manusia. Baik, terima kasih Mas. Oke, selanjutnya nih, tadi kan udah tentang HIV, terus tadi teman-teman juga ada yang menyebutkan tentang AIDS. Boleh nggak didetailin sebenarnya apa yang teman-teman ketahui tentang AIDS itu? Silakan teman-teman, kalau misalnya ada yang mau berpendapat langsung. Dari Mbak Safira mungkin? Atau Mbak Gusti? Menurut pendapat saya, setahu saya ya, AIDS itu disebabkan oleh virus HIV yang menyerang kekebalan tubuh. Oh, baik, terima kasih Mbak. Notulensi, apakah ada kendala? Oh, baik. Selanjutnya mungkin dari Mas Samit bisa mengungkapkan pendapatnya mengenai apa itu AIDS? Kalau dari saya mungkin seperti virus HIV yang lebih parah dan menghilangkan sistem imun dalam tubuh hingga virus-virus lain dapat masuk gitu. Oh baik, berarti virus HIV yang lebih parah gitu nih. Iya. Oke. Selanjutnya dari Mbak Angela, mungkin ada pendapatnya? Ya, kalau dari saya mungkin AIDS itu seperti kumpulan gejala atau penyakitnya yang disebabkan karena menurunnya sistem imun seperti itu. Oke Mbak, makasih pendapatnya. Dari Mbak Safira mungkin? Kalau menurut saya itu sejumlah gejala dan infeksi yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh itu tadi. Oh baik, berarti ininya ya, apa gejala karena virus ya? Iya. Notulensi, oke. Yang terakhir dari Mbak Risma mungkin ada pendapatnya tentang apa itu AIDS? Menurut pendapat saya itu kalau AIDS itu versi stadium akhirnya HIV ya. Jadi kemampuan tubuh buat melawan virus HIV itu udah nggak ada lagi, udah nggak bisa dilawan. Baik. Berarti tadi kesimpulannya untuk AIDS itu stadium akhir dari HIV yang sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Oke, terima kasih. Selanjutnya masuk ke pertanyaan ketiga. Ini sebenarnya masih seputar tentang HIV dan AIDS-nya. Untuk lebih jelasnya, boleh nggak sih dikasih pendapatnya kayak
apakah HIV dan AIDS itu sama atau berbeda? Kalau misal sama, mungkin tadi dijelaskan karena HIV ini stadium akhir dari AIDS ini adalah stadium akhir dari HIV, atau mungkin kalau ada yang punya pendapat berbeda, kenapa kok HIV sama AIDS itu berbeda? Boleh disampaikan pendapatnya, Mbak Gusti? Kalau menurut pendapat saya, HIV sama AIDS itu beda ya. Karena kalau HIV itu virusnya sendiri, sedangkan AIDS itu penyakit yang disebabkan oleh virus HIV itu tadi. Baik, terima kasih Mbak. Berarti intinya HIV itu nama virusnya, setelah itu AIDS itu adalah nama penyakitnya gitu nih Mbak. Oke, terima kasih. Dari Mbak Arisma mungkin ada pendapatnya? Kalau menurut pendapatku ya HIV sama AIDS itu beda. Soalnya kalau HIV itu kayak penyakitnya, tapi kalau AIDS itu akibat dari penyakit itu tadi. Oh, HIV itu penyakitnya dan AIDS itu adalah akibatnya ya. Baik, terima kasih. Dari Mbak Angela mungkin ada pendapatnya? Ya, kalau dari saya, kalau HIV itu nama virusnya, terus tapi kalau AIDS itu manifestasi gejala atau penyakitnya yang timbul karena virus itu. Oh baik, berarti kalau HIV ini nama virusnya, AIDS itu adalah gejala-gejala ya yang timbul gitu. Iya. Dari Mas Samit mungkin ada pendapat? Kalau dari saya mungkin berbeda ya, karena kalau HIV itu masih bisa ditangani dan bisa diminimalisir, tapi kalau AIDS itu sudah terlalu parah, jadi kurang bisa untuk diatasi. Oh baik, berarti kalau misal HIV masih bisa ditangani dan AIDS itu sudah masuk ke stadium yang parah nih. Terima kasih. Dari Mbak Safira mungkin ada pendapatnya? Kalau menurut saya, HIV itu virus yang dapat menyebabkan infeksi, tapi kalau AIDS itu kondisi yang dapat terjadi akibat infeksi virus tersebut. Baik, kalau misal HIV itu virus yang bisa menyebabkan infeksi, kalau AIDS itu penyakit yang disebabkan oleh virus tersebut. Terinfeksi virus tadi. Oh, oleh infeksi tersebut. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin Mas Guntur bisa memberikan pendapat tentang apa itu HIV, apa itu AIDS, dan apakah HIV dan AIDS itu sama? Oke, terima kasih Mbak Marisa. Ini aku mau menjelaskan terkait apa itu HIV, apa itu AIDS, sama apakah HIV sama AIDS itu sama atau beda. Nah, HIV itu singkatan dari Human Immunodeficiency Virus atau virus yang merusak sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh menjadi lemah dalam melawan infeksi. Nah, tadi yang disebutnya sama teman-teman itu kebanyakan sudah benar semua ya. Juga termasuk AIDS. AIDS itu singkatan dari Acute Immunodeficiency Syndrome. Jadi AIDS itu stadium akhir dari penyebaran dari virus HIV itu tadi pada orang. Lalu HIV sama AIDS itu apakah sama? Berbeda, soalnya HIV itu virusnya, AIDS itu nama penyakitnya. Mungkin untuk Mbak Marisa bisa dilanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Baik, terima kasih Mas Guntur atas pendapat dan informasinya. Selanjutnya mungkin supaya tidak berlama-lama masuk ke pertanyaan selanjutnya, tapi di pertanyaan ini bukan lagi tentang informasi seputar HIV dan AIDS-nya, tentang virus dan penyakitnya, tapi di sini saya mau bertanya, apakah teman-teman ini tahu tentang program kesehatan pengendalian HIV yang ada di daerah Putrajaya atau daerah teman-teman sekalian gitu. Kalau misal tidak tahu bisa dijawab tidak tahu, kalau misal tahu mungkin bisa disebutkan program apa yang teman-teman tahu, seperti itu. Mungkin dari Mbak Safira? Nggak tahu. Nggak tahu, baik, terima kasih.
untuk notulensi. Baik, terima kasih. Terus untuk Mbak Arisma mungkin sempat tahu? Oh, nggak tahu juga. Terima kasih Mbak. Kalau dari Mbak Angela? Saya juga kurang tahu. Kurang tahu, baik. Dari Mas Samit? Saya juga masih belum tahu ada gitu. Baik, terima kasih Mas. Untuk Mbak Gusti? Saya juga belum tahu. Belum tahu. Baik, terima kasih. Baik, jadi di sini saya dan teman-teman nggak mencari semacam kayak informasi dari teman-teman yang kurang, enggak, tapi di sini kami pure hanya ingin tahu pendapat teman-teman tentang apakah teman-teman tahu atau teman-teman belum tahu, seperti itu. Jadi nggak usah minder sama jawabannya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau tadi ini tentang program kesehatan HIV atau AIDS, teman-teman tahu nggak sih kayak pencegahan supaya diri kita sendiri ini itu terhindar dari HIV sama AIDS itu apa yang harus kita lakukan, seperti itu? Boleh mungkin dari Mbak Angela? Ya, kalau untuk pencegahan terhadap diri sendiri itu yang pertama mungkin itu ya tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Terus jika sudah menikah dianjurkan untuk memakai pengaman atau alat untuk yang saya cowok bisa memakai seperti kondom seperti itu. Baik, terima kasih Mbak atas sarannya. Ya teman-teman nggak usah malu-malu ya tentang kalau mau nyampein pendapatnya. Karena kita juga dari tim kesehatan, jadi nggak usah sungkan-sungkan. Sekali lagi ini cuma kita mau mencari informasi yang teman-teman ketahui, seperti itu. Selanjutnya dari Mbak Arisma mungkin. Kalau menurut pendapat saya, cara mencegahnya itu nggak boleh itu ya berhubungan seks dengan lebih dari satu pasangan. Terus kalau misalnya udah menikah tuh lebih dianjurkan untuk periksa HIV sama AIDS. Terus nggak boleh menggunakan jarum suntik yang sama kayak orang lain. Baik, terima kasih Mbak. Baik, selanjutnya mungkin dari Mbak Safira. Sepertinya Mbak Safira terpental nih. Mas Samir mungkin Kalau menurut saya kayak menghindari aktivitas seks yang berisiko dapat menularkan penyakit kayak gitu. Terus menggunakan jarum suntik yang nggak gantian gitu. Oke, terima kasih Mbak. Menurut Mas Hamid mungkin? Kalau dari menurut saya hampir sama dari yang lain ya, mungkin tidak melakukan seks dengan sembarangan dan jangan lebih dari satu pasangan. Baik, terima kasih Mas. Yang terakhir dari Mbak Gusti. Menurut pendapat saya, cara pencegahannya dengan tidak melakukan hubungan seks secara bebas dan tidak menggunakan jarum suntik yang bekas. Baik, terima kasih Mbak. Baik, selanjutnya mungkin Mas Guntur boleh dikasih tahu dong Mas, tindakan pencegahan HIV/AIDS untuk diri sendiri itu seperti apa? Nah, mungkin yang gini ya, untuk tindakan pencegahan HIV/AIDS bagi diri sendiri itu sudah dijelaskan sama teman-teman, yaitu penggunaan kondom, terus penggunaan jarum suntik yang tidak boleh lebih dari sekali, terus nggak boleh kontak di pasangan, serta kalau bisa tidak mengonsumsi narkoba, karena dari narkoba itu juga potensi terkena HIV lebih tinggi.
Baik, terima kasih Mas Guntur atas informasinya. Selanjutnya, kalau tadi tindakan pencegahan kepada diri sendiri, sekarang saya ingin tanya pendapat teman-teman, tindakan pencegahan untuk lingkungan kita itu seperti apa sih? Maksudnya, semisal teman-teman tahu di lingkungan teman-teman ada yang terkena HIV atau AIDS, kira-kira supaya orang tersebut tidak menyebarkan ke lingkungan yang lebih luas lagi, apa yang harus dilakukan seperti itu? Atau mungkin di sini teman-teman juga bisa berandai, seandainya teman-teman ini, naudzubillah ya, seandainya teman-teman ini adalah penderita HIV/AIDS, kira-kira apa yang harus teman-teman lakukan supaya ini tidak mengenai orang-orang di luar sana, seperti itu. Mungkin bisa disampaikan pendapatnya Mbak Arisma. Gimana ya? Mungkin isolasi mandiri. Isolasi mandiri. Salah. Bisa. Gak apa Mbak, kita nggak nyari benar salah kok. Kalau misal teman-teman nanti kayak apa nggak tahu jawabannya atau bingung gitu juga nggak apa-apa, diucapin aja teman-teman. Maaf Mbak, saya bingung gitu, nggak apa-apa. Baik, selanjutnya mungkin dari Mbak Angela ada pendapat. Ya, kalau menurut saya, jika ada misalnya masyarakat sekitar atau teman kita yang sudah positif HIV/AIDS, itu sebaiknya jangan dihindari, tapi kita beri edukasi karena HIV/AIDS itu tidak bisa menular dengan kayak COVID kayak gini, nggak bisa, karena menularnya hanya dari seksual saja, hubungan seksual. Jadi kita bisa untuk mendekatinya, untuk kasih edukasi, terus tidak perlu khawatir. Tapi kalau harus berhubungan seksual tetap harus pakai pengaman seperti itu. Jadi tidak boleh dijauhi tapi tetap didekati seperti itu. Terima kasih. Berarti semacam kayak tindakan pendampingan gitu ya Mbak terhadap pasien HIV. Iya betul. Oke, terima kasih Mbak. Selanjutnya mungkin dari Mbak Gusti ada pendapat. Menurut pendapat saya ya, tadi kan ada kata-kata berandai jika nauzubillah misalnya kita kena gitu ya. Menurut pendapat saya itu yang pertama kita harus ngetes ke dokter, make sure kita itu kena HIV atau enggak. Dan kalau misal kena, pencegahan bagi lingkungan sekitar yaitu dengan kita memberikan penyuluhan kepada lingkungan sekitar kita dengan cara memberi informasi bagaimana cara mencegah HIV dan dampak akibatnya seperti apa. Baik, terima kasih Mbak. Selanjutnya mungkin dari Mas Samit ada pendapat. Dari saya mungkin jika berandai begitu, mungkin seperti Mbak Gusti tadi, periksa dulu, kemudian kalau misalnya kena, kita menjaga diri dan menebengi diri biar HIV itu enggak semakin parah menjadi AIDS. Baik, berarti semacam kayak melakukan tindakan pencegahan pada diri sendiri gitu ya Mas, melindungi diri sendiri dan juga lingkungan. Iya. Oke, terima kasih. Mungkin terakhir dari Mbak Safira ada pendapat. Menurut saya lebih ke memberikan informasi soal pencegahan HIV gitu. Sama lebih ke perlindungan diri juga. Baik, pengedukasian dan perlindungan diri gitu ya Mbak. Iya. Baik, terima kasih Mbak. Baik, ini pertanyaan terakhir buat teman-teman. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih buat orang-orang penderita HIV itu pengobatannya itu seperti apa? Mungkin boleh Mbak Angela. Oke, kalau menurut saya, setahu saya itu kalau orang dengan HIV itu tetap nggak bisa sembuh sih, tapi bisa dikasih obat, tapi harus konsumsi terus menerus seperti itu. Baik, terima kasih Mbak. Selanjutnya dari Mbak Gusti mungkin ada pendapat. Menurut pendapat saya belum ada obatnya sih, tapi saya kurang tahu untuk metode pengobatan yang lain.
Baik, terima kasih Mbak. Dari Mas Samit mungkin? Untuk HIV mungkin ada obat-obatan yang dapat mencegah agar tidak menjadi parah itu. Kalau untuk AIDS masih belum tahu ada obatnya atau belum. Oke, terima kasih. Berarti untuk HIV masih ada obat-obat untuk mengendalikan supaya tidak parah, tapi untuk AIDS tidak ada seperti itu ya. Selanjutnya, Mbak Arisma mungkin ada pendapatnya? Kalau itu mungkin masih belum ada obatnya ya, tapi kalau misalnya ada mungkin untuk memperlambat virusnya menyebar, jadi obatnya harus dikonsumsi terus-menerus. Baik, terima kasih. Berarti obatnya ini untuk memperlambat virusnya menyebar seperti itu ya. Selanjutnya yang terakhir dari Mbak Safira mungkin ada pendapatnya. Menurut saya belum ada obatnya, tapi ada obat yang menghambat proses virus itu berkembang. Baik, terima kasih Mbak Safira. Oke, karena udah pertanyaan terakhir, mungkin Mas Guntur bisa dikasih informasi nih ke teman-teman tentang tindakan pencegahan, baik itu bagi diri sendiri, bagi lingkungan, dan juga pengobatan apa sih yang udah ada buat HIV, atau apakah obatnya ini udah ada atau belum, seperti itu. Oke, tadi untuk yang pencegahan bagi diri sendiri sudah ya Mbak Marisa. Ini yang ke lingkungan sekitar sama tindakan pengobatan bagi pasien penderita HIV. Nah, mungkin yang disebutkan sama teman-teman tadi itu juga sudah hampir benar semua. Mungkin aku tambahin sedikit aja ya. Jadi kita itu nggak boleh membuang jarum suntik yang sudah digunakan secara secara individu itu dibuang sembarang, itu nggak boleh. Soalnya nanti kalau tertusuk di kaki atau mungkin dipakai lagi sama oknum yang nggak bertanggung jawabkan, itu bisa menyebarkan HIV. Lalu yang kedua itu tidak menggunakan barang pribadi secara bergilir, contohnya itu kayak sikat gigi, pakaian dalam, dan lain-lain. Terus untuk yang tindakan pengobatan itu sebenarnya ada, itu namanya ARV, antiretroviral. Itu sebenarnya hampir sama yang dikatakan sama Mas Asmi, itu obatnya tidak menyembuhkan tapi untuk mencegah agar tidak parah. Seperti itu Mbak Marisa. Baik, terima kasih Mas Guntur. Sekali lagi terima kasih sama teman-teman atas partisipasinya, dan juga saya juga berterima kasih karena teman-teman udah aktif banget buat nyampein pendapatnya teman-teman. Dan kami ingin meminta tolong sekali lagi, mungkin nanti selain hari ini, nanti kita bakal mengirimkan semacam kayak kuesioner buat teman-teman yang hadir hari ini. Kami minta tolong untuk mengisi kuesioner tersebut sesuai sama pendapatnya teman-teman aja, seperti itu. Dan juga nanti bakal ada absensi yang harus teman-teman isi terkait semacam biodata dan identitas diri teman-teman untuk kebutuhan dari saya dan tim, seperti itu. Dan juga di sini selain kami ingin meminta respon dan pendapat teman-teman, di sini kami juga ingin mengingatkan kepada teman-teman, karena di situasi pandemi seperti ini virus mudah menyebar, setelah itu imun mudah menurun. Jadi teman-teman jangan lupa buat selalu patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan, pola makan, juga jangan lupa untuk mengelola stresnya, jangan terlalu stres sama kuliah ataupun pekerjaan. Jangan pasrah. Terus untuk pengendalian HIV juga teman-teman harus berhati-hati selalu dalam pergaulan. Terima kasih atas kesempatannya sore hari ini. Saya Marisa dan rekan saya Guntur. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore. Baik, untuk acara selanjutnya sebelum menutup kegiatan pada sore hari ini, mungkin Mbak Febri bisa minta tolong untuk foto bersama. Mungkin yang belum on cam bisa, mungkin yang belum on cam bisa on cam sekarang untuk foto bersama. Mungkin Mbak Febri bisa diberi aba-aba.
Baik, terima kasih untuk respon dan pendapat teman-teman sekalian. Mungkin untuk berikutnya jangan lupa untuk teman-teman sekalian untuk mengisi absensi yang akan di-share oleh tim pada kolom chat. Baik, dapat saya akhiri. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Terima kasih untuk respon dan pendapat teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya. Maaf ya ganggu waktunya.